Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Dia Puspita Wijayanti dengan NPM 2022-435-719, mahasiswi Universitas Indraprastha PGRI, Prodi Teknik Informatika, akan mensimulasikan program yang saya buat, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan Risk and Control Self-Assessment atau RCSA PT BCA Multifinance menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Oke, baik. Pertama-tama kita masukkan username dengan username admin, kemudian masukkan password, lalu klik login. Oke. Pada tampilan awal kita akan bertemu dashboard yang memaparkan ada ketiga rankingan ya, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Dimana pada dashboard ini berisi data divisi, nama supervisor, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, selanjutnya setelah data dashboard ada form data divisi, di mana data divisi berisikan nama divisi, supervisor, dan nomor telepon. Pada form ini terdapat menu edit dan menu hapus. Oke, kita simulasikan untuk menu edit terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba mengedit data operasional ya, divisi operasional, yaitu saya mengedit nomor HP yang bisa dihubungi, kemudian simpan. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan aksi hapus. Coba kita hapus data operasional, divisi operasional. Kemudian kita entry kembali. Oke, divisi operasional, masukkan nama supervisor ini sesuai kebutuhan ya, nomor supervisornya. Kemudian nomor HP juga sesuai kebutuhan. Kita simpan. Oke, baik, bisa disimpan. Selanjutnya ada di sini ada bobot kriteria. Bobot kriteria bobot kriteria ada nama bobot dan nilai bobot ya, dimana untuk nama bobot dan nilai bobot itu sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Baik, yang pertama di bobot kriteria ada bobot frekuensi kejadian risiko, kedua dampak finansial, ketiga dampak operasional, keempat dampak reputasi, kelima kompleksitas pengendalian. Oke, baik. Untuk frekuensi kejadian risiko sendiri dibobotkan 0,30 atau 30% dari keseluruhan bobot. Baik, pada tampilan ini pun ada yang namanya aksi edit dan aksi hapus. Oke. Untuk bobot dampak finansial sendiri 0,25 atau 25%, dan seterusnya itu pembobotan
diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik, ini kita mencoba simulasikan aksi hapus ya. Oke, kita coba hapus. Oke, kita edit terlebih dahulu. Nah, ini kan ada frekuensi kejadian resiko yang tadinya bobotnya itu 0,30 atau 30%, kita rubah menjadi 0,25 atau 25%. Kita simpan. Apakah berubah? Ya, berhasil disimpan ya. Berhasil diubah. Oke, karena sesuai dengan kebijakan bahwa frekuensi kejadian resiko itu 30%, maka kita simpan 30%. Ya, selanjutnya kita di aksi hapus ya. Kita coba hapus data. Oke, kita hapus, berhasil dihapus. Oke, kita tambahkan ulang. Nama bobot, frekuensi kejadian resiko. Oke, kita tambahkan bobotnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke form penilaian. Form penilaian. Oke, form penilaian itu sesuai dengan ini ya, entrian dari bobot kriteria. Dan itu fleksibel, bisa diganti sesuai kebutuhan. Baik, kita ada dampak finansial, dampak operasional, dampak reputasi, kompleksitas pengendalian, dan frekuensi kejadian resiko. Baik. Pada form penilaian ini sesuai dengan apa yang kita entry di data divisi dan bobot kriteria. Oke, baik, kita simpan data operasional. Oke, bisa disimpan. Kemudian pada tampilan ini pun terdapat aksi edit dan hapus ya. Oke. Ya, kita coba aksi edit ya. Kita edit untuk penilaian yang kejadian resiko. Baik. 1, 2. Ya, kita simpan. Oke, baik, bisa disimpan. Kemudian aksi hapus kita coba. Oke, bisa dihapus. Oke, kita tambahkan ulang. Oke, nama divisi, dan ini untuk penilaian sendiri skalanya 1-5, di mana untuk 1 itu bisa dikategorikan sebagai low, 2 itu low to medium, 3 medium, 4 medium to high, dan 5 high. Jadi ketika resiko dinilai dengan angka 5, dengan skala 5, itu resiko sangat tinggi. Oke, baik, kita simpan, kita edit kembali. Dan penilaian ini sesuai dengan kebijakan perusahaan dan kebijakan OJK yang berlaku. Untuk skala penilaiannya ya. Oke, baik, setelah data tersimpan semua, kita masuk ke menu laporan. Oke, di sini ada 4 laporan ya, di mana laporan pertama data divisi, laporan kedua data bobot, laporan ketiga data penilaian, dan laporan keempat data skor atau ranking. Baik, pertama kita lihat di data divisi. Ya, kita bisa lihat tampilannya. Untuk outputnya sendiri berupa PDF ya, format PDF, atau bisa sesuai kebutuhan. Page-nya bisa dipilih dan layoutnya bisa portrait atau landscape.
Oke, kita cancel. Sebagai berikut tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke data bobot. Oke, sama data bobot seperti ini juga ya. Kita bisa, oke, kita coba save otomatis ya. Kita tunggu.